nenek tua itu tadi yang jeroannya keluar, ini tepat ada di bawah. Siapa Guntur ini spontan, ini ngambil gayung dan disiramkan berkali-kali. Dan nenek tua tadi ini malah meringis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana biar saya kenal tambah deket sama kalian. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang anti skip iklan ya kan. Ketika ada iklan kalian tetap menunggu gitu. Ini nanti hasil dari iklan ini beberapa bulan kemudian sebagiannya akan kita sumbangkan gitu. Saya mau ucapkan terima kasih banget ya. Ini nanti sumbangannya bukan atas nama saya dan tim saya saja, akan tetapi atas nama kalian juga semuanya, subscriber Rian Agus Widodo. Ya, nanti kita sumbangkan buat saudara-saudara kita. Ini dikhususkan untuk yatim piatu. Ya, gitu ya. Sebagian dari hasil iklan. Oke? Nah, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana. Dan kali ini ceritanya ini menurut saya unik tapi mengerikan. Beneran ini unik, mengerikan, dan beda dengan cerita-cerita biasanya. Ini kiriman dari subscriber, ini kisah nyata yang sangat mengerikan. Jadi ada seorang suami yang terus-menerus rela bersabar menghadapi kelakuan istrinya yang selalu memperlakukan secara kasar, bahkan tidak wajar. Yang harusnya hormat sama suami, ini sang istri ini bener-bener wah udah parah banget. Ini udah sampai ke arah merendahkan. Anehnya sang suami ini tidak bisa meninggalkan. Sang suami ini justru malah bertekuk lutut. Sebenarnya ajian apa, ilmu apa yang sudah dilakukan sang istri sampai membuat suaminya ini bertekuk lutut, nyerah, dan tambah cinta anehnya. Konon katanya ajian ini mudah didapat. Ajian ini bisa membuat suami ini menyerah. Apapun keinginan sang istri, suami memberikan dan pasrah. Aneh gak? Ya kan? Akan tetapi ini sangat membahayakan. Nah, kalian sudah penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Nah, seperti biasa nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama karena ini menyangkut banyak orang. Jadi ini cerita bisa dipastikan sudah aman karena semuanya sudah saya samarkan. Kejadiannya udah lumayan lama juga. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Guntur. Guntur ini usianya 26 tahun, dia perantauan. Dia hidup di kampung susah, akhirnya dia pindah ke kota. Akan tetapi bukan di ibu kota, jadi hanya pindah ke kota. Dia merantau, nyari kerjaan. Semua ia masuki. Mulai dari pabrik-pabrik kecil, pasar, ruko, segala macam. Karena ia butuh pekerjaan. Bisa dikatakan Guntur hidup ini udah kayak sebatang kara. Karena apa? Kakak-kakaknya Guntur ini sudah menikah dan ikut suaminya semua. Dua kakaknya Guntur ini seorang perempuan, ikut suaminya semua. Ibu bapaknya Guntur udah meninggal. Jadi Guntur ini berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai masa depannya. Dan seorang Guntur ini tidak pernah berharap kepada kakak-kakaknya, tidak ingin merepotkan. Jadi Guntur ini merantau, dia ini nyari sendiri apa yang bisa membuat dia ini sukses ke depannya. Hingga pada akhirnya ini Guntur ini bertemu dengan seseorang penjual sendal. Guntur udah nyerah banget. Nah, penjual sendal tadi ini rame dikerumunin banyak orang. Karena apa? Kayak obral kayak gitu. Sekian dapat sekian, kalau beli ini dapat ini, bonusnya segini gitu kan. Nah, Guntur ini bertemu, kita sebut saja namanya Pak Abbas. Pak Abbas ini bilang sama Guntur, "Masnya mau beli apa gimana? Dari tadi saya liatin kok dipegang-pegang terus nggak jadi, terus milah-milih. Apa masnya milih yang mana? Butuhnya yang apa?" Kata Pak Abbas. Akhirnya Guntur pun ngomong, "Sebenarnya saya ini bukan mau beli sendal, Pak. Akan tetapi saya ini dari tadi ini bingung, Pak, nyari pekerjaan. Cuma saya lihat Bapak kok laris laku. Ini gimana ya, Pak, caranya?" "Kamu punya modal. Kalau kamu punya modal bisa seperti saya. Sangat gampang. Nanti saya tunjukkan di mana tempat belinya. Di mana kamu ini nanti bisa seperti saya. Kalau kamu punya modal." "Nah itu, Pak, saya ini udah nggak punya modal, saya bingung. Gimana kalau saya bantuin Bapak?" "Bantuin gimana? Saya sendiri aja masih bisa kok, Mas." Guntur bingung. Akhirnya
Ini tanpa sepengetahuan Pak Abbas, ya kan, karena Guntur udah berkenalan, saya namanya Guntur, Pak Abbas juga udah memperkenalkan, saya namanya Pak Abbas gitu kan ya. Guntur ini agak sedikit curang. Dia ini orang baik ya kan, tapi dia pengen tahu ini Pak Abbas ngambilnya sendal di mana. Guntur selalu memperlihatkan sampai akhirnya Guntur tahu di mana rumah Pak Abbas. Pak Abbas ngambil sendalnya di mana. Dengan modal yang seada-adanya, Guntur ini ngikutin Pak Abbas ketika Pak Abbas mengambil sendal itu. Ternyata ada home industry dan pembuatan sendal ini ada di perkampungan dan di situ mempekerjakan banyak orang. Saya tahu. Pak Abbas ternyata ngambilnya di sini. Ini sampai berhari-hari loh Guntur ini ngamatin Pak Abbas ngambilnya. Setelah tahu, Guntur akhirnya mendatangi home industry pembuatan sendal tadi. Ketemulah dengan seseorang. Ternyata seseorang ini adalah istri dari pemilik perusahaan sendal tersebut. Pada akhirnya karena Guntur ini ketemu sama pemilik, ya kan? Akan tetapi ini istrinya, pemilik dari pabrik rumahan itu, home industry yang menggarap sendal. Guntur pun tanya, "Bu, numpang tanya, Bu, di sini ada lowongan gak ya, Bu? Saya butuh pekerjaan, Bu. Apa aja, Bu?" Loh, masnya ini tahu dari mana? "Iya, Bu, saya lihat banyak orang-orang pedagang yang ambil di sini, akan tetapi saya ini nggak punya modal, nggak mungkin saya ini ambil di sini. Nah, kalau bisa saya kerja di sini aja, Bu." Ya udah, nanti ketemu sama suamiku, ya. Nanti ketemu sama suami saya, nanti Mas ngobrol sendiri. Singkat cerita, Guntur menunggu. Kurang lebih 2 jam kemudian, suaminya entah dari mana pulang, dan akhirnya Guntur pun bekerja di situ. Kita sebut saja pemilik dari home industry sendal tadi ini namanya Pak Toto. Guntur tanya, "Pak, saya sudah ngomong sama istri Bapak." "Iya, istri saya udah nyampein. Nama saya Toto, kamu siapa namanya?" "Guntur, Pak. Saya pengen kerja di sini, Pak. Saya perantauan, saya butuh pekerjaan, Pak. Tolong, Pak. Saya hidup sebatang kara." "Kamu yakin niat bekerja? Kalau memang di sini kamu memang mau niat bekerja, ya bekerja yang baik. Tapi kalau enggak, maaf, saya ini orangnya tegas. Jadi kalau saya sudah nggak suka, saya nggak memberi kesempatan yang kedua kali. Dan satu lagi, kalau kerja di sini berat, Mas. Ketahuan mencuri di sini, saya laporkan. Paham, sampean?" "Iya, Pak, saya butuh, Pak." Guntur pun akhirnya ikut bekerja di situ. Gitu, diterimalah Guntur. Nah, Guntur ini di bagian pemotongan. Jadi kebetulan memang garapnya ini, sendalnya ini kan dari karet. Nanti untuk perapian-perapian Guntur ini bagian pemotongan. Nah, di situ banyak orang juga di situ, motong-motong segala macam. Guntur memperlihatkan kalau dia benar-benar serius. Pak Toto selaku pemilik, ini Pak Toto sering ngontrol. Nah, singkat cerita, 2 minggu sudah Guntur bekerja di situ. Ternyata Pak Toto memperhatikan, "Kamu kerjanya bagus, Bapak suka." "Iya, Pak, terima kasih, Pak. Bapak pindahkan, kamu kerja bikin sendal. Ini yang bagian sana. Ini kan ada A, B, C, ya. Kamu ke bagian A, itu harganya lebih mahal. Nanti di situ kamu ada partner, ada 3 orang di situ. Kamu naik saja ke sana. Ada di lantai 2. Mulai besok kamu ngerjain itu." "Pak, tapi mohon maaf, Pak, nggak apa-apa kan, Pak, kalau saya ini sementara tidur di sini dulu, karena saya belum punya kontrakan." "Nggak apa-apa." "Iya, Pak, sekaligus nanti saya kalau pas ada sela-sela jam saya ini tetap kerja, Pak." "Ya udah, nggak apa-apa. Tapi maaf, saya tidak menghitung lembur, karena memang saya tidak memperlakukan lembur." "Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Hitung-hitung saya boleh nginep di sini, Pak." Guntur dipindah di tempat yang memang sandalnya ini harganya lebih mahal lagi. Lebih hati-hati lagi nih Guntur dalam pemotongan. Kalau kalian lihat sendal jepit gitu, atau sendal yang menyerupai jepit, dia kan ada karetnya ini ke ujung ibu jari gitu kan, dan di sela-selanya. Nah, itulah Guntur motong-motong yang bagian-bagian itu. Manual pada saat itu, ya kan? Belum ada mesin secanggih-canggih sekarang. Nah, Guntur akhirnya mengerjakan apa perintah dari Pak Toto. Ternyata Guntur bekerja dengan seorang perempuan. Usianya kurang lebih 2 tahun di bawah Guntur. Nah, perempuan tersebut kita sebut saja namanya Nisa. "Mbak, saya sekarang gabung di sini." "Iya, nggak apa-apa, Mas. Saya justru malah seneng, Mas, ngobrol-ngobrol." Nah, Nisa bisa dikatakan cantik. Dan Nisa ini gampang banget untuk kenal orang, ini sangat gampang sekali. Guntur anehnya langsung terpesona melihat kelembutan Nisa. Guntur ini terpesona, cepet banget. Padahal Guntur ini orang tipikal yang kalau mau mencintai seseorang, ini bener-bener hati-hati. Mau gak menerima aku apa adanya? Mau gak hidup susah bareng aku?
Guntur selalu mempertimbangkan hal itu. Anehnya, ketemu Nisa, Guntur ini bener-bener kayak orang lagi jatuh cinta, dia susah untuk ngucapin, untuk ngobrol, untuk apa, grogi Guntur. Sampai Nisa ini ngomong, kok grogi mas? Kamu kenapa? Gak apa-apa mas, ayo. Ini nih mas, nih nanti kayak gini ya, potongannya seperti ini. Ya, iya Nisa. Nah, ketika pada malam hari Guntur ini kepikiran Nisa. Aku pengen ngomong, takut gimana? Kalian pernah kan ketika jatuh cinta sama orang ini boro-boro ini mau langsung gimana? Ini mau ngomong, mau apapun salah, takut nanti ada salah atau menyinggung atau gimana. Nah, ini yang dirasakan oleh Guntur. Hingga pada akhirnya justru malah Nisa yang ngalah. Kamu kenapa sih mas? Kamu kalau lihat aku grogi kayak gini-gini, padahal aku nggak apa-apa loh mas. Iya Nisa, aku senang kerja sama kamu. Guntur tiba-tiba terpanah. Nggak tahu ada daya tarik apa, Guntur ini tiba-tiba pengen memiliki Nisa. Ternyata Nisa ini seorang perantauan dan kosnya ini tidak jauh. Guntur tanya sama Nisa, memberanikan diri ketika di sela-sela break pekerjaan. Istilahnya kalau di daerah saya ini laut gitu loh. Di tengah-tengah jam-jam sholat gitu kan, selesai istirahat gitu kan. Nah, Guntur ini tanya sama si Nisa, kamu ngontrak di mana? Apa kamu punya rumah di sini atau gimana? Maaf Nisa kalau saya salah ngomongnya. Enggak mas, enggak apa-apa kok. Kalau saya ini ngontrak mas. Saya ngontrak tidak jauh dari sini. Saya juga perantauan mas. Saya juga sama kayak mas. Jadi mas gak usah grogi sama saya. Oh iya Nisa, kalau ada kontrakan yang murah atau apa, nanti kasih tahu saya ya. Saya juga pengen punya kontrakan sendiri. Gak enak kalau di sini ngerepotin Pak Toto. Oh ya udah mas, nanti saya kabarin. Nisa bener-bener baik. Ini awalnya nih. Ini harus diperhatikan pelan-pelan di cerita part-partnya, ya kan? Karena memang membingungkan. Saya pas ngapalin aja saya sempat bingung. Oh awalnya seperti ini nih. Nah, hingga pada akhirnya Nisa ini mencarikan kos-kosan, mencarikan kontrakan. Ketemulah, dan jaraknya ini tidak jauh dari kosannya Nisa. Kontrak di situ, ngekos di situlah. Akhirnya setelah mendapatkan gaji pertama, Guntur memberanikan diri untuk ngekos sendiri. Lega lah Guntur. Nah, untuk membalas kebaikannya Nisa, udah nganter nyariin kosan segala macam, Guntur selalu beli cemilan. Ini ditawarkan ke Nisa. Yang pertama, untuk mempermudah Guntur ini ngobrol atau apa segala macam, PDKT-nya Guntur ini lewat cemilan. Nisa ini ada cemilan dimakan bareng ya. Nah, ada nih temennya lagi perempuan juga. Akan tetapi nggak tahu kenapa Guntur ini justru malah terpikatnya sama si Nisa. Begitu juga si Nisa. Ternyata memperhatikan kebaikan Guntur. Hingga pada akhirnya 3 bulan sudah berjalan. Guntur jatuh cinta, begitu juga dengan Nisa. Guntur ini selalu nawarin kalau mau ada yang keperluan apa, Guntur selalu nawarin. Nisa, nanti kalau ada apa yang kiranya Nisa ini bingung, saya bisa bantuin Nisa. Mau kemana saya boleh bisa nganterin atau apa. Inilah Guntur. Akhirnya mereka ini saling cinta. Guntur ini gak bisa mengungkapkan, Nisa pun yang nebak. Kamu suka sama aku ya? Guntur langsung bilang iya. Sambil grogi Guntur mengatakan iya. Jadianlah mereka berdua. Guntur pun mengatakan, aku pengen ngumpulin uang, aku pengen menikahi kamu. Gak tahu kenapa aku gugup seperti Gak tahu harus gimana. Aku ini kayak bener-bener luluh lantah kalau di depan kamu. Aku pengen memiliki kamu. Iya mas, aku juga sama kok, aku sayang sama kamu. Hingga pada akhirnya mereka ini kalau hiburannya pada tahun itu, mereka ini pergi ke pasar malam bareng. Ketika malam harinya mereka menikmati hari-hari libur bersama, tapi dengan ya kalau sekarang mungkin pergi ke keramaian mana gitu kan ya. Nah pada saat itu ke pasar malam kan, ke tempat-tempat rame-rame yang malam-malam gitu kan, ke taman gitu. Nah pada saat itu karena mereka sudah saling cinta, Guntur juga sudah mengungkapkan pengen menikahi. Nisa ini tiba-tiba ngomong. Nah di sini petaka baru dimulai. Kamu yakin mau nikahin aku mas? Iya Nisa. Akan tetapi kamu tahu sendiri, aku udah hidup sebatang kara, kakak-kakakku ini udah pada nikah semua, dan ibu bapakku udah pada meninggal. Aku sih pengen kamu ini menjalani hidup bersamaku. Aku pengen kehidupanku itu ada kamu. Iya mas, aku tahu. Akan tetapi, apa kamu siap mendengarkan apa yang akan aku bicarakan padamu? Apa Nisa? Kamu siap? Siap Nisa? Sebenarnya aku sudah menikah sampai 3 kali mas. Apa Nisa?
kamu udah nikah sampai 3 kali. Iya mas, aku udah nikah sampai 3 kali. Dan misalnya aku nikah sama emas, ini berarti nikah yang keempat mas. Dan semua cerai dan anak-anakku ini ikut suamiku semua. Apa kamu siap? Aku gak ada anak nih. Yang jelas anak-anakku yang sama suami pertama, kedua, dan ketiga ini, anak-anakku ini ikut mereka. Mas ini siap nikah sama aku? Aku udah janda sampai 3 kali loh mas. Yakin kamu Nisa? Iya. Jadi kalau mas gak yakin, coba dipikirkan ulang. Anehnya, ya kan, ketika sampai kosan, Guntur ini gak tahu setan apa yang merasuki Guntur, hal apa yang merasuki Guntur. Guntur ini tidak mempedulikan status Nisa yang udah nikah sampai 3 kali. Seolah Guntur udah berasa nyaman. Udah aku nyaman sama dia. Aku akan menerima apa adanya dia. Begitu juga dia menerima apa adanya aku. Guntur pun akhirnya keesokan hari ngomong sama Nisa. Aku mau menerima kamu apa adanya. Dan tolong, terima apa adanya aku juga. Nisa sempat ngomong lagi. Ketemu sama orang tuaku dulu mas. Orang tuaku ini tinggal laki-laki mas. Tinggal bapak, ibuku udah cerai sama bapakku. Ibuku udah pisah. Kamu ketemu bapakku dulu mas. Nah di sini Guntur akhirnya mengiyakan. Pergi ke rumahnya Nisa. Dan disitulah ketemu sama bapaknya Nisa. Ketika sampai di rumahnya Nisa, ya kan, jadi ini pulang kampung ke kampungnya Nisa, ya, akan tetapi tidak jauh gitu kan, hanya berapa jam saja. Sesampainya di kampung Nisa, Guntur ketemu bapaknya Nisa. Anehnya bapaknya Nisa ini kayak orang linglung. Jadi kayak orang yang memang bener-bener, maaf ya, jadi kayak ada gangguan jiwa. Akan tapi masih bisa bicara. Ini keluargaku. Rumah Nisa sangat sederhana sekali. Nisa juga punya adik-adik. Disinilah Guntur ngobrol sama bapaknya Nisa. Kita sebut saja bapaknya Nisa ini Pak Slamet. Guntur ini sempat, ini orang gimana sih? Jadi yang namanya Pak Slamet, ya, dia ini sering memegang bambu, gak tahu apa yang ia lakukan, ia pukul-pukulkan ke tanah. Sering seperti itu. Jadi bambu, ini kayak, iya kalau ujungnya ini kayak bambu runcing. Ini gak, bambunya ini datar, tapi ia pukul-pukulkan ke tanah. Terus pindah-pindah, lumpuh enggak, tongkat bukan. Tapi ini kayak dipukul-pukulkan. Setelah itu dia senyum sendiri. Disinilah Guntur ini kayak ngerasa, oh ini mungkin ada gangguan sedikit atau gimana. Akan tetapi ketika Guntur ini ngobrol, jawabannya bener, gak melenceng. Kamu mau nikah dengan Nisa? Iya. Kalau kamu mau menikah, berarti siap jadi duda. Kok siap jadi duda? Aneh. Maksud bapak gimana? Mending cari yang lain. Ya, tuk. Selalu seperti itu. Jadi aneh. Gak tahu ini penyakit apa atau gimana. Yang jelas bambu kayak dipukul-pukulin ke tanah sambil ngobrol. Gak takut kamu jadi duda? Iya. Aku cuma ngasih tahu aja. Ya. Ada apa ini? Guntur di sini mengatakan, enggak pak. Saya sayang sama Nisa. Saya siap menikah dengan Nisa. Ya udah, kalau sudah siap sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau udah siap nggak apa-apa. Ketika Guntur ini sudah ketemu dengan Pak Slamet dan respon Pak Slamet seperti itu, ini anehnya, ini Guntur ini tetap bersikukuh tetap ingin menikahi Nisa. Nah setelah itu Guntur ada pembicaraan dengan Nisa. Aku tetap ingin menikahi kamu, apapun latar belakangmu. Aku pengen tetap nikahi kamu. Akan tetapi aku pengen kita bareng-bareng ngumpulin uang untuk pernikahan kita. Kamu tahu sendiri kondisi aku seperti ini, sama seperti kamu. Yaudah mas, kalau kayak gitu kita nabung. Penuh cinta mereka ini berjuang, ngumpulin uang, nabung, ngirit, gak jajan lah segala macem. Hingga pada akhirnya kurang lebih setengah tahun mereka ini sudah berjuang semaksimal mungkin. Mereka pun akhirnya mengadakan pernikahan. Nah, yang diundang ini tamu-tamu dari pabrik home industry tadi. Pabriknya Pak Toto, anak buahnya Pak Toto, semua karyawan diundang. Akan tetapi pernikahannya ini tidak mewah, sederhana, tanpa ada hajatan, hiburan yang benar-benar mencolok, itu nggak ada. Ini jadi hanya warga-warga terdekat dan karyawan-karyawannya Pak Toto. Itu pun nggak semuanya. Singkat cerita, pernikahan sudah selesai. Ini keluarganya Guntur juga datang, kakak-kakaknya Guntur. Akan tetapi tidak lama. Mereka juga punya kebutuhan masing-masing. Singkat cerita, setelah mereka ini menikah, ya kan, Guntur ini berpikir nggak mungkin aku tinggal di sini. Hanya ada satu kamar, ya kan. Itu pun ada adik-adiknya, bapaknya Nisa.
Ini tidurnya ini di ruang tamu. Gak mungkin kalau aku tinggal di situ juga. Hingga pada akhirnya Guntur ngomong sama Nisa, kita cari kontrakan. Sementara kamu di rumah dulu ya. Kamu di rumah, pulangnya ke kosan masing-masing sembari aku nyari kontrakan. Iya mas. Hingga pada suatu ketika Guntur ini dapat libur, Guntur pun nyari kontrakan. Perjalanan yang sangat jauh sekali Guntur ini jalan. Nyari kontrakan. Gak dapat dengan harga yang menyesuaikan uang Guntur, tabungan Guntur. Karena gak mungkin Guntur ini memakai uang dari pernikahan semuanya, ini gak mungkin. Ini harus ninggalin di bapaknya Nisa, keluarganya Nisa. Jadi dibagi-bagi, uangnya ini sedikit. Nah, Guntur ini nyari kontrakan, ya kan? Nyari kontrakan, berjalan terus-menerus. Saat Guntur tanya ini mahal semua kontrakan. Guntur nyarinya yang layak, murah, sesuai dengan budget. Dan pergi ke pekerjaan ini tidak jauh. Saat Guntur lelah, Guntur ini pergi ke warung. Di warung, Guntur ini tanya sama penjual warung. Pak De numpang nanya, di sini ada kontrakan nggak Pak De? Saya butuh banget. Kebetulan saya ini habis pengantin baru, tapi kami ini butuh tempat tinggal yang harganya ini tidak begitu mahal. Akan tetapi ya layaklah untuk orang rumah tangga Pak De. Oh gitu. Sudah coba nyari-nyari yang lain? Udah Pak De, tapi harganya kok nggak pas Pak De, mahal semua. Iya. Jadi gini, sebenarnya ada. Tapi apa? Masnya ini mau? Saya mau Pak De. Saya ini udah dari jauh Pak De. Saya nyari kontrakan. Ini harganya mahal semua. Ya udah, masnya namanya siapa? Saya Guntur Pak De. Saya mau tinggal sama istri saya namanya Nisa. Kalau ada Pak De, ya udah sebentar. Saya tanya ponakan dulu. Nah. Saat itu penjual warungnya itu tadi ya kan, ini tanya sama ponakan dan ternyata memang ada. Nah setelah itu penjualnya ini mengajak Guntur ke si pemilik kontrakan. Datanglah, kita sebut saja pemilik kontrakannya namanya Pak Tarmin. Pak Tarmin, ini ada yang mau kontrak, pengen lihat kontrakannya. Yakin mas? Beneran? Mau buat siapa? Kalau sampean sendiri yakin? Iya pak, buat saya sama istri saya. Sampeannya kerjanya kadang lembur gitu nggak? Ya nggak mesti pak. Kalau ada garapan rame atau apa segala macam, saya juga kadang-kadang lembur pak. Iya tergantung bos saya pak. Gimana yo? Emang berapa tuh pak? Lah menyebutkan nominal harga. Bagi Guntur itu murah. Lah murah. Coba pak saya pengen lihat. Ayo mas. Kalau mas pengen lihat, jalanlah mereka. Ternyata Guntur kaget. Kagetnya apa? Kontrakan itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Nah Pak Tarmin pemilik kontrakan ini pun mau ngomong sama Guntur. Mas, saya cuma mau ngasih tahu. Banyak orang yang nggak betah, tapi terserah, balik lagi ke sampean. Kalau sampean pengen nyoba, yo ayo mogo, nggak apa-apa, terserah. Coba dilihat dulu. Akhirnya Guntur masuk ke kontrakan tersebut. Dan memang ada 2 kamar. Ada dapurnya, ada kamar mandinya. Lengkap, ini kontrakan besar dengan harga murah. Akan tetapi Pak Tarmin ini bilang, si pemilik kontrakan bilang, banyak orang yang menyerah tinggal di situ. Oh gimana ya, tapi budgetnya segini. Udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak mungkin nyari-nyari lagi. Aku nggak akan ada waktu libur lagi. Udahlah, udah ini aja. Nah, Guntur tanya, emang ada apa pak? Ya nggak tahu sih mas. Yang jelas banyak orang yang langsung cabut, langsung apa kayak gitu. Loh, angker toh pak? Ya saya nggak tahu sih. Yang jelas ya kayak ginilah. Harganya juga murah. Nah karena Guntur ini nggak ada uang lagi, nggak ada tabungan yang besar lagi. Mau nggak mau, Guntur pun mengiyakan. Pak, saya kasih uang DP dulu pak. Guntur pun pulang. Setelah pulang, cerita sama istrinya. Do, ini ada kontrakan murah. Kalau kamu mau, ayo tinggal bareng mas di sana. Kontrakannya kayak apa mas? Ada 2 kamar. Ada kamar mandi, ada dapurnya sendiri juga. Ada ruang tamu, ada ruang tengah. Besar do, murah. Akan tetapi, yuk kamu harus lihat sendiri dulu. Nah, setelah sesampainya di sana, Nisa kaget. Loh, kok sampingnya makam kayak gini mas? Gila kamu mas. Nanti kalau kamu pas keluar, aku di rumah sendirian. Do, tenang. Orang-orang sini bilang gak ada apa-apa. Santai, udah gak apa-apa. Lagian kalau mau kemana-mana, mas juga bakalan ngajak kamu. Guntur tidak menceritakan bahwa kontrakan tersebut ini sudah banyak orang lalu lalang pergi, gak betah di situ. Guntur gak ceritain karena apa? Guntur lihat budget gak cukup. Kalau nyari kontrakan lain udah gak cukup. Waktunya juga udah gak keburu. Nisa dirayu sama Guntur. Nisa pun akhirnya mengiyakan, mau, layaknya sepasang suami istri. Setelah menikah ya kan, ini mereka menempati rumah barunya, mereka ini ngecat bersama, membersihkan bersama. Tak ada masalah di sini. Mereka ini benar-benar terlihat harmonis.
Mereka terlihat harmonis, saling bahu-membahu. Betulin genteng-genteng yang agak bocor atau apa, yang gimana-gimana. Ini dibetulin bener-bener dengan kasih sayang. Tetangga-tetangga sudah mulai nyapa, akan tetapi agak jauhan. Jadi kalau ada tetangga lewat menyapa, tinggal baru di sini ya mas, mbak, iya. Iya bu, iya. Saya bilang dari tadi, gini aman-aman saja. Hari pertama menempati tempat itu aman. Hari kedua masih aman. Mereka masih bekerja bersama, ya kan, jalan bersama sampai ke tempat kerja. Guntur membeli sepeda, ya kan, walaupun sepeda second untuk mereka ini bersama boncengan, aman. Akan tetapi di hari ketiga menempati kontrakan tersebut. Di sini nih, hari ketiga ini pada malam hari, ini keadaan sudah pada tidur. Guntur sudah tidur, begitu juga dengan istrinya. Anehnya, Guntur ini tiba-tiba gelisah. Guntur ini kayak gak nyaman, kayak ada sesuatu hal di kepalanya. Akhirnya Guntur pun bangun. Dan pada saat bangun, Guntur kaget. Tepat di bantalnya, ini kayak ada serbuk. Serbuk apa ini? Hampir kayak lada. Kayak serbuk lada. Aneh, apa ini? Kenapa ada serbuk lada? Nah saat itu juga Guntur membangunkan istrinya. Dek, bangun dek, bangun dek, bangun. Ada apa sih mas? Dek, kamu naruh apa di bantalku? Kok tiba-tiba ada serbuk seperti ini? Mas, jangan ngaco kamu kayak kalau ngomong ya. Jangan ngaco mas, mana mungkin aku ini ngasih serbuk di kasur, di bantal. Kamu ini mikir mas. Loh dek, kok kamu keras ya dek ngomongin sama aku? Lah, lagian kamu nuduh-nuduh aku. Kita sama-sama tidur di sini. Buktinya lihat, bantalku ada nggak? Kok kamu keras sih dek? Aku nanya pelan-pelan loh. Nah disinilah ada keanehan. Nisa tiba-tiba berubah keras. Udah mas, capek aku mau tidur. Kok kamu jadi kayak gini ya? Aku halus loh tanyanya. Udah mas, diem, aku ngantuk. Iya, silakan tidur. Guntur sabar, mengambil bantalnya, dia bawa keluar, mengambil pukulan kasur ya kan, yang buat bersihin kasur yang dari rotan, ya kan. Guntur membersihkannya di depan rumah. Bantal tersebut dipukul-pukul Guntur untuk menghilangkan serbuk yang hampir mirip lada. Dipukul-pukul, bah. Nah, tepat di berapa pukulan Guntur, kurang lebih pukulan ke-7 atau yang keberapa, Guntur tiba-tiba melempar bantalnya ketika Guntur merasakan ada jilatan di leher Guntur. Ada yang menjilat. Guntur melempar bantal, begitu juga dengan pukulan rotan. Apa ini? Nah ketika Guntur melihat ke arah sebelah kiri, udah langsung makam. Apa ini? Guntur lihat ke belakang, gak ada apa-apa. Ada apa sebenarnya? Kok aneh sih? Perasaan kemarin gak kenapa-napa, tapi kenapa 3 hari ini ada yang aneh? Dan istriku kok tiba-tiba berani membentak aku? Perasaan dulu lembut. Ada apa ya? Guntur bingung. Nah, Guntur awalnya pengen cerita ke istrinya, akan tetapi Guntur ini kan yang milih kontrakan. Takutnya nanti malah disalahin. Takutnya juga malah istrinya ini nanti ketakutan ketika Guntur menceritakan apa yang terjadi dengan Guntur. Ini kalau aku cerita sama istriku bakalan ketakutan. Udah pasti dia ketakutan terus minta pindah, sedangkan aku belum ada uang. Terpaksa aku harus menyembunyikan rahasia ini. Guntur pun langsung masuk ke kamar tanpa memberitahu apa yang terjadi dengan Guntur. Pagi harinya, Guntur ini ngerasa ada yang aneh. Aku mau cerita apa enggak? Udahlah nggak usah. Nah, istrinya ini sudah berubah drastis. Kamu kalau mandi cepetan ya, gantian. Iya. Guntur mandi. Kok istriku seperti ini ya? Di dalam kamar mandi Guntur sempat berpikir, kok istriku aneh ya, tiba-tiba bentak-bentak kayak gitu. Sudahlah, mungkin dia lagi datang bulan atau apa-apa. Ya kan, jadi Guntur ini udah positive thinking. Guntur keluar dari kamar mandi. Guntur ini bingung. Udahlah. Nah, setelah Guntur mandi, ya kan, istrinya ternyata sudah di depan pintu kamar mandi. Guntur buka ini, Guntur kaget. Kamu ini lo bikin ngagetin. Ya udah buruan. Nanti kalau kenapa-napa terus di jalan macet gimana? Udah ya buruan. Nah, akhirnya istrinya gantian mandi. Guntur ganti baju. Ya kan, Guntur ganti baju. Guntur ini lihat ke meja makan. Setelah Guntur udah merapikan bajunya, Guntur lihat ke meja makan. Oh, udah ada sarapan. Nah, istrinya ganti baju. Udah kamu sarapan duluan, aku ganti baju. Iya. Guntur pun akhirnya sarapan. Nah, istrinya sudah ganti baju, ya kan? Guntur selesai sarapan nih.
Gantian istrinya sarapan. Gak bareng nih sarapannya. Guntur langsung membersihkan sepeda. Kontrol sepeda, ban kempes atau enggak gitu kan. Guntur sudah memakai sepatu. Singkat cerita istrinya udah sarapan segala macam, udah ngambil tas. Istrinya memakai sepatu. Dan pada saat istrinya lagi memakai sepatu, Guntur sedang membersihkan sepeda, ngecek sepeda. Tiba-tiba istrinya teriak, sakit. Guntur kaget. Kenapa dek? Kenapa? Kurang ajar kamu. Kamu naruh paku di sepatuku. Jadi ada paku di dalam sepatu pantoffelnya si Nisa. Ya ampun dek, aku nggak naruh paku di situ dek. Beneran aku nggak naruh. Kurang ajar kamu, mas ini nancep, mas sakit. Pakunya ini nancep, tajam, merobek kakinya Nisa. Ini nancep, wah sakit. Paniklah di situ. Sempet adu mulut. Udah, iya, maafin aku kalau aku hilaf atau apa, mungkin aku lupa atau apa, tapi beneran aku enggak, ya kan? Udah kamu tenang, aku nyari bantuan. Hingga pada akhirnya Guntur ini nyari beca. Istrinya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pakunya ini bener-bener berkarat, parah. Ini belum dicabut sampai rumah sakit. Guntur nggak berani nyabut, karena dalam. Dan pakunya ini besar. Istrinya itu langsung sakit. Membentak-bentak Guntur sepanjang jalan sampai rumah sakit ini bener-bener terus minta maaf. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Guntur bingung. Di dalam hati Guntur ini mengatakan, apa ini yang dimaksud orang-orang ngontrak di rumah itu terus ketakutan? Apa ada hubungannya dengan kontrakan samping makam? Hingga pada akhirnya setelah itu ditangani dokter, paku dicabut dan ternyata bener berkarat. Istrinya ngamuk terus sama Guntur, maki-maki terus sama Guntur. Ini kamu, udah jelas kamu naruh paku sembarangan, ngerti? Sabar gimana sih? Makanya dipakai, matanya dipakai. Kalau bersih-bersih rumah itu dipakai. Nah, ketika istrinya ini menginjakan kakinya di tanah, ini sakit, nggak bisa napak. Kamu yang izin sama bos, aku nggak berangkat. Guntur pun akhirnya berangkat sendiri, ya kan? Istrinya pun sudah diperbolehkan pulang karena pakunya udah dicabut, udah diatasin sama dokter. Guntur izin sama bosnya bahwa Nisa tidak berangkat karena habis kecelakaan terkena paku kakinya. Bosnya memperbolehkan. Semenjak kejadian itu mereka saling ribut. Hal-hal kecil pun sering dipermasalahkan. Nah, Guntur ini bingung, ada apa ini? Kok seperti ini? Dikit-dikit bentak. Singkat cerita, 1 minggu sudah istrinya ini tidak bisa jalan, ya kan? Tidak bisa jalan normal lagi gitu. Jadi dia masih ngerasain sakit dan keluar nanah. Guntur ini bilang sama istrinya, apa mau ke dokter lagi? Nggak usah. Udah, kamu udah ngizinin aku kan, nggak berangkat kan? Iya, tapi kan kamu udah 1 minggu. Aku nggak ngerti nanti kedepannya gimana. Pak Toto belum manggil aku lagi. Yang jelas aku udah ngizinin kamu. Ya udah aku di rumah aja. Nah, semakin terus ribut. Guntur ini anehnya semakin cinta. Guntur sering ngalamun. Disamperin sama Pak Toto. Kamu kenapa, Tur? Ada apa? Nggak tahu, Pak. Semenjak istri saya kakinya sakit, saya serba bingung, Pak, kayak gini. Udah nggak apa-apa. Sampai sembuh aja dulu. Soalnya istri kamu itu bagus kerjaannya. Apa biarkan nanti dijemput pakai motor dari sini atau gimana? Ya nggak apa-apa, Pak, kalau gitu nggak repotin. Ya udah, nanti biar istrimu nanti berangkat ini dijemput sama karyawan sini. Atau kamu mau bawa motor? Nggak usah, Pak, nggak usah. Ini ada apa sebenarnya? Guntur ini masih tanda tanya. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian ini Guntur tidur, istrinya ini di sampingnya Guntur. Guntur ini pengen meluk, ini lagi-lagi tangan Guntur ini dilepas. Udahlah, udah nggak usah megang-megang, udah. Iya. Nggak tahu kenapa Guntur pun tertidur saking lelahnya. Nah, tiba-tiba Guntur ini merasakan ini ada yang menggerayangi Guntur. Nah, di dalam batin Guntur awalnya ini Guntur mikir, istriku pengen nih ngajak nih berhubungan badan, bercinta gitu kan ya, karena suami istri. Guntur berpikir seperti itu. Guntur pun akhirnya membuka matanya yang sudah ngantuk parah, yang sedang ngantuk, yang dia ini udah bermimpi. Dia ini ngerasa, kok istriku kok mulai megang-megang ya, kakiku dipegang. Ada apa ini? Apa pengen gitu kan? Nah, Guntur membuka mata. Saat Guntur membuka mata, Guntur lihat ke arah istrinya. Istrinya ini tidur menghadap ke tembok. Loh, istriku kenapa? Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengulum ibu jari kakinya Guntur. Jempol kakinya Guntur ini ada yang ngulum.
ada yang menjilat-jilat. Guntur kaget kan, lihatlah Guntur ke arah situ. Ternyata ini ada sosok nenek, mukanya ini hancur berantakan. Ini ada akar-akar di muka, ya. Ini sedang menjilat dan lidahnya ini panjang, hampir kayak ular melilit kakinya Guntur. Anehnya, ini nenek, ini jeroannya ini kelihatan hampir kayak kuyang. Jeroan-jeroan badan kelihatan dan tidak ada kaki. Nenek tadi melepas lilitannya, lidahnya masuk ke mulut. Setelah itu nenek itu malah ketawa. Saat itu juga Nisa pun terbangun. Ada apa sih mas? Malam-malam ribut. Gak apa-apa dek, gak apa-apa. Udah lanjut tidur aja. Di sini Guntur gak berani cerita, takutnya istrinya kepikiran. Makanya kalau apa-apa, ya kan, ini gak usah ribut kalau tidur. Udah, aku capek. Tidur, berisik banget. Ganggu orang tidur. Ini Guntur dimarahin sama istrinya. Udah, Guntur lekas melupakan kejadian tadi. Tapi Guntur dengan jelas melihat muka nenek-nenek yang seram itu, jeroannya ini keluar. Parah, ngeri. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ya kan, ini pagi-pagi, istrinya Guntur belum juga sembuh. Dan bahkan ini sampai memakai tongkat. Guntur rela beliin tongkat. Ketika periksa ke dokter, dokter hanya memberikan obat. Nanti sembuh kok, kering. Tapi yang ada ini terus bernanah. Apa kamu? Lihat-lihat. Kamu nyukur-nyukurin aku ya? Seneng ya kalau istrinya sakit kayak gini ya? Enggak apa-apa kok. Aku mau mandi. Aku harus berangkat. Guntur mandi. Ini Guntur baru melepas pakaian. Ketika Guntur melihat ke arah bawah, Guntur kaget. Nenek-nenek tua itu tadi yang jeroannya keluar, ini tepat ada di bawah. Siapa kamu? Guntur ini spontan, ini ngambil gayung dan disiramkan berkali-kali. Dan nenek tua tadi ini malah meringis. Langsung hilang. Apa itu? Apa? Nah, pada saat itu, ya kan, ini Nisa ini dengar, apa sih mas? Kamu mandi berisik banget. Aku cerita nggak ya? Guntur bingung. Ini apa? Siapa dia? Kok mengganggu rumah tanggaku? Ada apa sebenarnya di rumah ini? Ada apa? Udahlah aku mandi. Aku udah telat. Mandilah Guntur. Jalan. Ini di tempat kerja lagi-lagi nggak konsentrasi. Guntur bener-bener bingung sebenarnya apa ini, teror apa? Aku setelah menikah, istriku semakin berani dan aku diteror. Ada apa ini dengan rumah itu? Apa harus pindah? Akan tetapi belum ada uang yang bisa untuk pindah ke tempat yang layak karena yang layak ini mahal. Guntur bingung. Nah, hingga pada akhirnya yang awalnya Pak Toto biasa saja, ini Pak Toto akhirnya negur. Guntur! Iya Pak. Kayaknya istri kamu harus berhenti aja deh ya. Pak, tolong Pak, jangan Pak. Istri saya kondisinya lagi kayak gitu dan dia pengen kerja sebenarnya. Loh, kamu sudah aku tawarin ya. Ini kamu bawa motor atau apa biar dijemput, kamu kayaknya diem aja. Gak ada respon atau apa. Saya juga butuh orang kerja. Gak apa-apa Pak. Gak usah dihitung gaji dulu Pak. Gak apa-apa, biar Bapak bayar saya aja dulu. Tapi jangan dikeluarin Pak. Nanti istri saya kalau sembuh biar ikut kerja lagi Pak. Oke kalau udah kayak gitu. Tapi saya lihat kamu, ini benar-benar kamu sering bengong. Kamu ada apa sebenarnya? Gak apa-apa Pak. Saya memang lagi ada tekanan aja Pak. Saya pusing banget Pak. Tolong Pak, maafin saya Pak. Maafin saya, Bapak tahu kan, dulu saya nggak seperti ini. Dan tolong Pak, ngertiin saya Pak. Tolong Pak. Ya udah, saya beri kesempatan. Tapi awas, kalau kamu seperti ini lagi, kerjaan bengong, dan kerjaan ini nggak beres semuanya, kamu yang saya keluarkan. Ya Pak, beri saya kesempatan lagi. Guntur dimarahi di kerjaan, Guntur pulang dimarahin istri, terus-menerus seperti itu. Singkat cerita, berapa hari kemudian, pagi-pagi, Guntur ini habis mandi, ya. Guntur ini udah menghilangkan rasa takutnya. Oh, di sini tadi, oh di sini kemarin aku lihat kayak gini ini. Dia udah menghilangkan, udahlah, bodo amat. Guntur habis mandi mau jemur handuk. Dan memang saat Guntur ngejemur baju, ini saya gambarkan, kontrakannya ini ada mungkin kurang lebih 1 meter untuk tempat jemuran. Di sebelah kiri menghadap ke makam. Nah, pagernya makam ini nggak tinggi. Pagernya makam ini kurang lebih 1 meter. Jadi ketika Guntur jemur ini bisa langsung lihat makam. Sinar matahari bisa langsung kena. Guntur jemur handuk.
Setelah mandi Guntur jemur handuk, tiba-tiba pandangan Guntur ini tertuju oleh di tengah-tengah makam. Loh, apa itu? Di tengah-tengah makam, Guntur berhenti sejenak dan mengamatinya. Ternyata ini di tengah-tengah makam ini ada pohon besar. Di tengah-tengah pohon besar tadi nenek-nenek tua yang mukanya hancur, berakar mukanya, jeroannya keluar, ini ada di situ. Ini tanpa bawahan dan memakainya ini kebaya. Tapi bawahnya ini hancur. Semua usus-ususnya ini terlihat hampir mirip kuyang. Siapa itu? Guntur ketakutan langsung masuk ke rumah. Nah, Guntur yang buru-buru ya, Guntur masuk ke rumah menabrak istrinya. Istrinya sedang di dapur. Istrinya ini mau bikin teh. Ditabrak, istrinya jatuh. Wah, kamu itu gimana sih? Kamu pengen istrinya celaka ya? Kamu pengen istrinya celaka, pengen istrinya mati ya kan? Udah kasih paku, udah dijatuhin. Iya. Maafin aku. Dek, bangun dek. Maafin mas. Kurang ajar kamu lama-lama ya. Kamu menikah sama aku hanya pengen nyakitin aku. Iya. Dek, enggak seperti itu, Dek. Mas itu tadi. Guntur akhirnya nggak jadi cerita, takut. Ini kalau cerita tiba-tiba cerita terus istrinya minta pindah, belum ada uang. Guntur bingung. Guntur sadar Guntur yang salah memilih kontrakan itu. Tahu kayak gini aku nggak ngambil kontrakan ini. Kok kayak gini jadinya? Setelah istrinya udah dibangunin segala macam ya kan, istrinya bilang, kamu nanti kalau pulang sekalian belanja, semuanya udah pada habis, ngerti? Iya dek. Nanti mas pulangnya mampir ke pasar. Guntur berusaha sabar ngadepin istrinya yang seperti itu. Dia kayu sepedanya sambil melamun. Kok istriku kok gini? Kok istriku jadi seperti ini? Dan aku kok sering dilihatin nenek itu. Ini sebenarnya ada apa? Ada hubungan apa? Singkat cerita, kan Guntur ini ketakutan dan Guntur ini berusaha semaksimal mungkin fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di dia tempat kerja ini, ya kan? Setelah selesai, dia ingat pesan istrinya. Aku harus belanja. Kebutuhan rumah udah mulai habis. Nah, sepulang dari tempat ia kerja, kurang lebih jam 4 sore, dia langsung menuju ke pasar. Kondisi mendung. Dia buru-buru, biar masih keburu, ya kan? Sayur-sayuran atau apa-apa segala macam yang belum pada pulang. Guntur ini ngebut, ngayu sepedanya ini kenceng. Setelah belanja segala macam secukupnya, Guntur pun pulang. Gerimis lah, hujan mulai turun. Guntur mayu sepeda, Guntur bingung, aku mau lewat mana? Biar cepet, aku mending lewat pinggiran sawah. Guntur sengaja lewat pinggiran sawah, biar cepet walaupun jalannya agak rusakan. Hujan semakin deres. Guntur langsung nyari tempat perlindungan. Karena apa? Di situ ada gula, ada teh segala macam, ada sayur-sayuran. Ini kalau kehujanan semua, yang ada Guntur berantem lagi sampai di rumah. Dan sia-sia bakalan kebuang semua. Apalagi teh gitu kan ya. Apalagi gula segala macam ini kalau kena air, udah sia-sia gitu kan. Nah, akhirnya Guntur neduh di pohon besar, di bawah pohon besar. Ada warga di situ sama-sama neduh. Mas, neduh juga? Iya mas, dingin mas. Nunggu ini aja mas, nunggu reda baru jalan. Mereka ngobrol-ngobrol. Ini yang neduh ini sampai sempat mengingatkan, mas itu mas belanjaannya mas di sini lagi mas. Iya mas, sama-sama neduh. Hujan terus menerus sampai mau menjelang maghrib. Singkat cerita, hujan mulai mereda nih. Persis mau menjelang maghrib banget, ini hujan mulai mereda. Nah, orang itu lebih duluan. Mas, saya duluan mas. Masnya nunggu sebentar lagi ya. Pas habis maghrib kayaknya hujan udah habis mas. Saya jalan dulu. Oh iya mas. Nah, orang itu jalan. Akan tetapi ini berlawanan malah. Orang itu justru malah mau ke arah pasar. Kalau Guntur malah ke arah pulang. Jadi nggak mungkin bisa bareng. Nah, singkat cerita, maghrib pun selesai. Maghrib selesai, habis maghrib ini berarti habis maghrib. Guntur ini akhirnya kembali nih mengayu sepedanya. Mengayu sepedanya ya kan. Ini kurang lebih baru 10 meter. Tiba-tiba Guntur mengayu sepedanya ini berat. Kok berat? Ada apa ini? Kok berat? Perasaan aku hanya bawa belanjaan aja udah. Gak ada yang lain. Dan aku taruh di keranjang ada di belakang. Masa sih kok berat? Guntur pun berhenti. Dua kakinya ini langsung menapak ke tanah. Guntur langsung melihat ke belakang. Ini gak ada apa-apa. Kok aneh sih? Ini rusak lagi nih. Guntur pun akhirnya turun. Ngecek nih tempat kayu sepedanya. Ini ia putar. Sambil dia jongkok nih. Apa ini? Kok berat?
dia coba paksakan muter nih. Nah, pada saat muter, Guntur melihat kan rantainya ini, Guntur melihat rantainya sepeda ini memutar, Guntur melihat. Nah, kok banyak bulu-bulu apa? Tiba-tiba Guntur melihat kayak ada benang ya kan, kayak ada benang. Ini bener-bener melilit di rantai. Benang bukan ya? Apa ya? Karena gelap. Guntur kaget ketika melihat ada suara orang tertawa. Ternyata ini rambut, bukannya benang. Dan rambut itu menjulur di belakang sepedanya Guntur. Ternyata itu rambut dari nenek-nenek yang Guntur ini sering lihat. Dan parahnya ini hanya kepala. Rambutnya nenek tadi itu memanjang dan melilit rantai sepedanya Guntur. Ya Allah, Guntur berdoa sebisa mungkin. Terus-menerus berdoa. Sambil memejamkan mata, Guntur naik sepedanya lagi. Naik ya kan. Setelah itu Guntur nengok ke belakang, memberanikan diri. Dan ternyata nenek-nenek itu tadi udah gak ada. Guntur langsung ayo sekencang mungkin. Ada apa iki? Ono apa? Guntur buru-buru pulang kan. Guntur buru-buru pulang memasukkan sepedanya. Istrinya itu sampai bilang, marahin lagi, kalau masuk rumah itu assalamualaikum. Ngerti? Iya dek. Maafin mas yo. Ini belanjaannya. Ya taruh belakang lah. Ya, Guntur itu gak berani cerita. Anehnya, perasaan yang ada di dalam hati Guntur, semakin istrinya ini seperti itu terus-menerus, Guntur tahu ini sangat menyakitkan, tapi Guntur semakin cinta. Aneh. Oh, apa sih? Perasaan apa ini? Singkat cerita ya kan, Guntur nyari tahu. Paginya Guntur nyari tahu, ya kan, pas libur Guntur nyari tahu. Ada apa sebenarnya? Tanya-tanya orang-orang sekitar. Ya kan? Nah, Guntur ini ketemu dengan salah satu warga. Sebut saja namanya Pak Wahid. Guntur ketemu sama Pak Wahid, ini agak jauhan rumahnya sama Pak Wahid. Tapi Pak Wahid itu sering lewat. Makanya Guntur ketika ketemu Pak Wahid, Guntur masih ingat. Oh, bapak ini sering lewat depan rumahku. Ketika dia mau ke sawah, ketika dia mau berkebun, sering lewat depan rumahku. Guntur tanya sama Pak Wahid. Pak, saya numpang nanya Pak, saya Guntur Pak yang tinggal di sana. Oh iya Mas, saya tahu Mas. Ada apa ya Mas? Saya mau tanya Pak. Bapak lagi sibuk nggak? Enggak Mas, ada apa ya Mas? Saya mau tanya Pak, saya kan tinggal di sana sama istri saya. Saya ini ngalamin banyak teror hantu Pak. Hah? Sampean sudah toh? Sampean sudah ngalamin teror itu toh? Iya Pak, saya juga bingung Pak Wahid, sebenarnya ada apa? Kalau saya tahu persisnya ini nggak ngerti Mas. Tapi yang jelas, sampai nanti takut nggak kalau saya ngomong? Enggak Pak, udah Bapak ngomong aja, sebenarnya ada apa? Rumah itu pernah terjadi orang gantung diri, orang bunuh diri. Yang benar Pak? Iya Mas. Tapi untuk diliatin hantu, warga-warga sini nggak pernah diliatin. Yang jelas kok orang-orang ini pada nggak betah di situ. Yang bertempat tinggal di situ, yang ngontrak ini pada nggak betah Mas. Itu yang saya tahu. Tapi kalau hantunya apa-apa, saya nggak ngerti Pak. Yang bunuh diri itu seorang wanita tua, iya Pak? Apa gimana Pak? Enggak Mas. Wong orang yang bunuh diri laki-laki kok Mas. Ya seumuran adik sampean. Loh. Bukan wanita Pak? Bukan Mas. Laki-laki kok Mas. Nah di sini bingung. Sementara yang Guntur ini lihat, ini hantunya selalu nenek-nenek tua. Tapi kenapa Pak Wahid memberi informasi ini bahwa ada penghuni yang ada di situ, ini gantung diri tapi laki-laki. Aneh. Pak Wahid nggak salah kan? Informasi yang Pak Wahid dapat ini nggak salah. Ya enggak lah Mas, orang berbondong-bondong dulu ngeliatin kok Mas. Stres dia itu Mas. Terus akhirnya gantung diri. Itu gantung dirinya kan di dapur Mas. Di dapur. Tapi aku selalu lihatnya. Ya udah Pak Wahid kalau gitu saya permisi dulu. Bingung, ini ada apa? Yang meneror ini wanita tua, tapi kenapa informasi yang didapat Guntur ini ada orang bunuh diri seorang laki-laki? Ada hubungan apa? Berpengaruhkah ke istri saya? Kok tiba-tiba istri saya ini membentak-bentak saya? Ini ada di otak Guntur. Chaos. Bingung. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa? Semua akan terjawab di part 2. Saksikan kelanjutannya. Ini ceritanya serem, ngeri. Pengirim ceritanya ini sampai ngomong wanti-wanti sama saya.
Mas semua disamarkan, ngeri Mas. Saya waktu ngirim cerita ke Mas, ini saya merinding Mas. Saya takut. Saya takut kenapa-napa sama Mas. Nah ini, saksikan di part 2-nya, sambungannya ini. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Guntur. Kok aneh istrinya sampai menikah, sampai lebih dari 3 kali. Ketika Guntur dibentak-bentak harusnya marah, Guntur tambah cinta. Ini ada apa? Apalagi Pak Wahid mengatakan bahwa orang pernah bunuh diri di situ, akan tetapi laki-laki. Sedangkan Guntur melihatnya ini seorang perempuan hantunya. Ada apa ini, saksikan di part 2 ya. Jangan lupa kalian nonton terus ya. Jadi biar nggak ketinggalan cerita-cerita dari Rian Agus Widodo. Oke, saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu kan ya. Karena pada saat itu pengirim ceritanya Masnya kan sempat terbata-bata, nangis, ketakutan gitu kan ya. Saya sempat telepon, saya pas kurang jelas gitu kan ya. Nah, mohon maaf kalau saya ini ada salah-salah kata. Mudah-mudahan pas dengan sesuai apa dari kiriman Masnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada tipis-tipis salah atau gimana ya. Saya mau ucapkan terima kasih juga buat para pengirim cerita yang udah rela nunggu dan udah saya bawakan juga. Dan buat teman-teman yang di rumah yang mau ngirim cerita, caranya gampang banget. Kalian bisa lihat layar. Nih saya terangkan pelan-pelan ya. Karena udah berapa kali ini ngirim cerita langsung panjang. Ini nggak ada titik komanya, saya bingung untuk menghafal. Nah ini lihat, dikirim per paragraf atau per kalimat. Perkenalan namanya dulu. Mas yang ini mau disamarkan, namanya disamarkan aja Mas. Ya kan, nah, seperti itu. Atau Mas udah nggak apa-apa, pakai nama itu aja gitu kan. Nah ini konfliknya seperti ini Mas awalnya. Saya lahir di sini. Jelas nih, ya kan. Ini awalnya kayak gini Mas, saya berantem atau apa, terus saya ada masalah atau apa. Nah di terornya seperti ini, hantunya seperti ini, wujud dari hantunya mohon diperjelas. Gitu kan ya, mohon diperjelas. Apa yang dilihat sama semua pengirim cerita mohon diperjelas di situ. Ya, mohon diperjelas. Jadi bisa buat gambaran kita semua. Oke? Nah, penanggulangannya seperti apa atau endingnya seperti apa? Jelas. Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858704 33336. Tiganya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Langsung dikasih nama juga. Dengan begitu saya juga memasukkan grup WA. Nanti ketika ada tayangan baru kalian langsung dapat tayangan informasinya ini langsung dari handphone saya gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Ini sehat selalu, panjang umur, sukses selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada